Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi hari ini dan kalian beruntung loh sudah sampai di sini sekarang. Mudah-mudahan kalian lulus terus sampai level 7 dan kalian akhirnya dapat pendanaan nilainya miliar rupiah dari Bos UKM dan teman-teman investornya Bos UKM. Oke teman-teman, hari ini saya mau memberikan informasi tentang bagaimana kita memanage keuangan kita, ya. Bagaimana kita bikin manajemen keuangan yang pas untuk perusahaan Anda tentunya. Oke teman-teman, kita mulai dari sekarang. Teman-teman mungkin sudah paham tentang pengertian manajemen keuangan untuk UMKM ataupun UKM. Jadi yang pertama nih teman-teman ya, itu kalian harus bikin pengaturan dana, terus analisis keuangan, kemudian pengendalian pengeluaran. Itu sangat penting dan harus kalian terapkan. Jadi pengaturan dana itu kalian harus bikin manajemen keuangannya ringkas saja, simple aja. Mau pakai debit kredit juga nggak ada masalah. Tapi di situ harus bener-bener paham tentang pengelolaannya teman-teman ya. Jadi dananya sekian dikelola untuk usaha. Jadi jangan sampai dipakai buat yang lain-lain di luar usaha. Kemudian analisis keuangan. Analisis keuangan itu jadi kalian harus lakukan analisis finansial ataupun keuangan Anda secara terperinci atau secara tepat sehingga kesehatan keuangan bisnis ataupun usaha kalian itu benar-benar bisa diidentifikasi dengan pas sesuai dengan peluang pertumbuhannya kalian. Kan harapannya kalian pengen naik kelas kan? Kan harapannya kalian pengen omsetnya lebih banyak lagi, untungnya lebih banyak lagi kan gitu ya. Terus kemudian pengendalian pengeluaran teman-teman. Jadi pengendalian pengeluaran itu bagaimana kalian mengelola atau mengkontrol sebuah pengeluaran dengan bijak teman-teman. Jangan sampai kita besar pasak daripada tiang. Jadi kalian juga mesti pahamin mungkin dulu seperti saya yang pernah ikut saya pernah belajar tentang bagaimana menentukan harga fit untuk produknya ya. Bagaimana kita menentukan dengan COGS yang benar-benar pas sesuai dengan keuntungan atau profit yang kita mau. Kemudian teman-teman kenapa sih manajemen keuangan itu penting? Teman-teman tanpa manajemen keuangan yang jelas, yang konkret, itu kalian tidak bisa mengetahui sebenarnya profit saya, keuntungan saya yang bisa saya pakai untuk keluarga, untuk saya, untuk usaha, untuk pengembangan usaha, itu berapa sih? Nah, disitulah teman-teman letak kebutuhan kalian mengetahui tentang bagaimana memanage keuangan yang jelas. Jadi, yang pertama, itu gunanya itu untuk pertumbuhan bisnis teman-teman. Jadi dengan manajemen keuangan yang baik, insya Allah bisnis kalian akan bisa bertumbuh. Karena kalian tahu kemampuan untuk diinvestasikan kepada perkembangan dan pertumbuhan perusahaan kalian itu seberapa besar. Terus kemudian udah jelas pasti keamanan finansial. Kalau kita sudah paham tentang manajemen, insya Allah aman teman-teman. Aman dan pastikan SDM kalian dan kalian harus amanah ya. Jadi di sini teman-teman pengelola keuangan itu rata-rata teman-teman yang pernah ngobrol sama saya, yang pernah diskusi dengan saya, mereka itu bingung penentuannya. Kenapa? Rata-rata satu dompet, teman-teman. Satu dompet itu maksudnya gini. Kita jualan, ya, hasil jualannya itu nanti misalnya anak minta permen, anak minta jajan dari situ, ambil dari laci. Terus kita sendiri butuh beli rokok dari situ. Ya kan? Terus istri minta apa dari situ. Buat beli beras nih, beras habis dari situ lagi gitu. Terus mau kulaan ataupun mau belanja lagi, berkurang lagi duitnya. Jadi yang harusnya hari itu kalian untung 100.000, tapi karena pengeluarannya lebih daripada 100.000, jadi kalian mengambil modalnya kalian untuk mengatasi kebutuhan-kebutuhannya kalian. Nah itu yang jangan sampai terjadi di kalian. Mudah-mudahan dengan ini kalian bisa menentukan berapa besar yang harus saya pakai. Ya, caranya seperti apa? Manage keuangan Anda, manage keuangan usaha Anda. Terus kemudian peningkatan keuntungan teman-teman. Seperti yang tadi ya, dari contoh yang tadi, keuntungan 100.000. Wah, ternyata saya kurang dengan untung 100.000 nih. Berarti saya untungnya harus tambahin. Gimana cara menambahkan keuntungan? Berarti produknya kalian harus kalian tambah. Bisa jadi seperti itu. Atau kalian bisa mengubah produk kalian dengan packaging yang berbeda, dengan lebih premium, sehingga kalian bisa menjual produknya kalian jauh lebih mahal, lebih tinggi lagi, sehingga keuntungannya lebih besar lagi. Dan teman-teman jangan pernah takut kita jualan barang yang mahal atau premium, karena semuanya produk diciptakan
sudah ada pasarnya. Produk hadir sudah pasti ada pembelinya. Tinggal keyakinan Anda seberapa. Kebiasaan Anda untuk mempromosikan, mendistribusikan produknya itu seperti apa. Ikutin terus pelajaran-pelajaran yang kita berikan kepada kalian, dan apapun yang sudah diinformasikan, tugas-tugasnya juga dikerjakan. Insya Allah akan memudahkan kalian untuk memanage itu semuanya. Nah, ini prinsip-prinsip dalam manajemen keuangan, teman-teman. Prinsip-prinsipnya yang seperti yang tadi ya. Pemisahan keuangan pribadi dan bisnis. Terus perencanaan anggaran, pelacakan keuangan. Nah, itu udah dipakai belum sama teman-teman? Jadi ya itu tadi yang saya bilang ya, dompetnya minimal harus 4, teman-teman. Kenapa sih kok 4? Yang pertama, teman-teman, dompet hasil keuntungan ya, ini bukan hasil omset ya. Hasil keuntungan itu kita pisahkan, diambil minimal 30% untuk usaha kita, untuk tujuan pengembangan. Diambil mungkin 10% untuk kebutuhan pribadi kita. Diambil 20% untuk kebutuhan, atau diambil 30% juga nggak masalah. 30% untuk kebutuhan keluarga kita. Diambil 10% untuk pendidikan kita. Nah, sisanya bisa pendidikan anak-anak ya, maksudnya pendidikan anak ataupun uang lain-lain lah, dana taktis lah gitu untuk keluarga. Terus satu lagi dipakai untuk promosi kebutuhan perusahaan lah pokoknya. Jadi sisanya untuk perusahaan tersebut. Tapi kenapa kok udah diambil duluan nih 30% buat pengembangan? Kan kalian kepengen usahanya maju, kan kalian kepengen usahanya berkembang, kan kalian pengen usahanya nggak begitu-begitu terus. Masa mau tiap tahun pitching sama investor butuh duit, ya kan? Dari situ kalian bisa mengembangkan dengan uang perusahaan yang ada. Itu yang harus kalian lakukan. Jadi minimal kalian harus punya 4 rekening atau 4 dompet dari satu income Anda. Kalau ternyata income Anda 1. Tapi kalau lebih daripada 1, sama aja pengaturannya. Seperti itu. Gitu kurang lebih, teman-teman. Jadi di sini ada pelacakan keuangan. Dari sisi situ kalian bisa menentukan, oh uang saya kemana. Jadi dengan manajemen keuangan itu kalian akan tahu. Jadi semuanya dicatat kan. Ini untuk keluarga sekian, ini untuk anak sekian, ini untuk saya sendiri sekian, ini untuk perusahaan sekian, untuk promosi sekian, untuk SDM sekian, dan lain-lain. Kemudian teman-teman bikin strategi manajemen keuangan. Jadi kalian harus memahami bagaimana pengelolaan hutang. Karena saya yakin yang namanya usaha pasti punya hutang. Ya kan? Yang namanya kita berbisnis pasti punya hutang. Dikelola hutang dengan baik. Jangan sampai kita wani hutang tapi nggak berani bayar. Ya kan? Atau bisa hutang tapi nggak mampu bayar. Jangan sampai terjadi. Mudah-mudahan teman-teman semua di sana yang sekarang lagi join di Bos UKM tidak terlilit hutang. Kalaupun sudah terlanjur terlilit hutang, mudah-mudahan selesai hutangnya, finish, karena sudah mengetahui bagaimana mengelola keuangan, bagaimana kita mengarahkan penjualan dan lain-lain ya. Mudah-mudahan terselesaikan hutang-hutangnya dan menuju ke usaha lebih baik lagi dan lebih cerdas lagi ya. Kemudian investasi cerdas, teman-teman. Ketika kalian butuh pengembangan, ini kan berarti ada duit 30% yang tadi kalian simpen kan. Ini bisa dipakai buat pengembangan kan. Kalau ditaruh di bank aja, teman-teman, ya kalian tahu lah akan tergerus dengan potongan-potongan administrasi. Buat apa? Daripada uang kita nanti lama-lama hilang, mendingan kita investasikan di tempat-tempat yang lebih mudah kita raih keuntungan. Contoh misalnya seperti ini. Kalian punya anggaran 1 juta. Nah, terus tiba-tiba ada teman kalian menawarkan, mau nggak bantuin saya jadi reseller gitu. Kalian jadi afiliator gitu, jadi resellernya mereka. Kalian nggak usah modal deh, ini aja pokoknya laku bayar. Salah satunya dari situ. Terus modalnya 1 jutanya mau diapain? Buat promosi, mempromosikan produk tersebut. Produk itu ternyata laris, kalian banyak jualan, kalian dapat komisi dari temannya kalian. Uang yang 1 juta tadi itu nggak akan jadi 1 juta, pasti akan berlipat nanti, bertambah dari sisi keuntungan-keuntungan tersebut. Apakah itu kan mengurangi waktu kalian? Enggak, kan kalian jualannya online. Kalian cuma jadi resellernya aja, jadi butuh buat nawarin aja. Tapi gimana caranya kalian bisa menawarkan ke orang lain dengan media sosial.
dengan menggunakan Facebook, TikTok, YouTube ataupun IG, WhatsApp misalnya gitu ya. Bisa juga seperti itu teman-teman. Nah, kemudian teman-teman diversifikasikan pendapatannya. Jadi mencari sumber pendapatan tambahan teman-teman, salah satunya seperti tadi ya. Kita jadi resellernya teman, terus kita join MLM misalnya ya kan. Join di MLM kita bisa jualan produknya, kita bisa ketemu dengan teman-teman lebih banyak lagi, network kita makin besar, makin luas, sehingga banyak potensi-potensi di situ, banyak kesempatan-kesempatan dan peluang bisnis di situ, bisa kerjasama dengan teman-teman yang lain. Nah, itu yang harus kalian lakukan. Jadi, kalau kalian mempunyai sumber penghasilan di luar usahanya kalian, itu bisa jadi kalian sudah menuju satu step lagi di passive income. Jangan salah loh, kita join di MLM, terus di posisi tertentu kita punya income, bisa jadi itu jadi passive income-nya kalian loh. Kan penting ya, selain kita punya active income, punya passive income. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kamu bisa menerapkannya. Nah, ini adalah tantangan-tantangan dalam manajemen keuangan teman-teman. Penyimpangan dana, ya kan? Manajemen waktu, pemahaman hukum dan peraturan. Jadi contoh nih misalnya, menyusun anggaran, kalau penyeimbangan atau penyimpangan dana mah udah nggak perlu diajarin lah, pasti kalian lebih paham ya. Jadi seperti yang tadi ya, duit dilaci untuk anak, duit dilaci untuk bapak, duit dilaci untuk ibu, duit dilaci untuk kita, duit dilaci untuk suami atau istri dan lain-lain. Jangan sampai kita salah pengaturan di situ. Terus kemudian manajemen waktu teman-teman. Jadi pahamilah mengelola waktu sehingga kalian bisa mengurus semua aspek-aspek keuangan tersebut menjadi tantangan yang membutuhkan pendekatan strategis. Jadi maksudnya gini teman-teman. Kenapa sih manajemen waktu itu penting banget buat kalian? Kan yang namanya usaha itu kita nggak harus ngurusin keuangan doang. Ada ngurusin produksi, ngurusin pemasaran, ngurusin promosi, ngurusin distribusi, ngirim barang, dan lain-lain. Jadi kalau kalian aktif semuanya dan kalian yang ngerjain, kapan kalian punya waktu yang lain? Jadi kalian harus paham betul bagaimana memanajemen waktu, memanage waktu kalian untuk mengerjakan catatan-catatan transaksi, catatan-catatan keuangan tersebut, teman-teman. Jadi itu luangkan ya, karena rata-rata teman-teman UMKM dari yang beberapa tahun yang lalu sampai sekarang, rata-rata keluhannya, bingung coach bagi waktunya, saya kan pagi sampai sore produksi, belum lagi nanti ada kiriman, belum lagi nanti ada orderan, belum lagi nanti ada promosi, belum lagi upload konten di media sosial dan lain-lain. Aduh, sibuk pisan, gimana kita mau mencatat gitu, bisa nggak pakai ini aja, pakai teknologi sudah ada, tapi mereka bingung coach, saya gaptek ya. Itu pokoknya banyak banget lah alasan-alasan itu. Mudah-mudahan setelah mendengarkan ini, kalian tidak ada alasan lagi dan kalian mau belajar membuat catatan-catatan keuangannya ya. Terus kemudian pemahaman hukum dan peraturan. Jadi kan yang namanya keuangan itu saat ini lembaga keuangan di Indonesia kalian udah pasti ya. Yang namanya penghasilan ada pajaknya, produk ada pajaknya. Jadi jangan sampai kita salah penempatan di situ. Jadi kayak pajak-pajak yang karena kalian pengusaha, kalian harus aware tentang ilmu pajak. Insya Allah nanti saya akan informasiin pas di kelas offline. Nanti saya akan informasiin bagaimana kita mempelajari dapat ilmu tentang perpajakan di Indonesia yang up to date. Kalian kan pengen tahu kan? Namanya juga pengusaha harus paham tentang ilmu pajak. Kalau enggak, bisa jadi kita rugi gara-gara pajak. Nggak mungkin kita mau, bener nggak? Ya, oke gitu teman-teman. Ini adalah tips-tips sukses dalam manajemen keuangan teman-teman. Jadi penggunaan perangkat lunak keuangan. Saya pernah share ke teman-teman ya. Jadi di Bos UKM itu kalian bisa belanja laptop UKM. Karena produknya Bos UKM itu ada laptop UKM. Di laptop UKM itu ada manajemen bisnis, ada manajemen tentang project, ada yang namanya mini ERP, ada Mobikasir, yang bisa aplikasi-aplikasi itu bisa kalian terapkan di laptop tersebut sudah ada. Jadi tujuannya apa? Itu ngebantuin kalian bagaimana mencatat transaksi, bagaimana mencatat keuangannya kalian. Salah satunya di situ teman-teman. Jadi kalau buat teman-teman mau belanja laptop UKM langsung aja hubungin tim Bos UKM ya. Laptop UKM murah kok, cuma 2,5 sampai berapa ya? Kalau nggak salah masih under 10 juta kok.
Jadi ada yang di bawah 5 juta, ada yang malah cuma 2,5 juta. Jadi kalian bisa belanja di situ ya. Oke. Kemudian konsultasikan dengan para ahli keuangan. Kalau kalian nggak punya, kalian bisa konsultasi dengan tim kami. Hubungin kami, insya Allah akan kami bantu. Terus peningkatan literasi keuangan. Nah itu teman-teman ya, peningkatan literasi keuangan selain kalian paham tentang apa yang saya sampaikan, kalian juga bisa lihat di konten-konten yang ada di YouTube, ada di media sosial yang lain. Itu tentang bagaimana kita memanage keuangan, bagaimana kita berpola dalam kecerdasan keuangan dalam perusahaan. Gitu teman-teman. Kemudian kesimpulan dan takeaway-nya seperti ini teman-teman, pentingnya manajemen keuangan yang pertama. Terus yang kedua tantangan dan strateginya. Jadi kita udah tantangan-tantangan kita udah pahamin, berarti kita harus selesaikan itu tantangannya. Terus tips suksesnya. Mengikuti tips sukses dapat membantu UMKM dalam mengelola keuangan dengan lebih baik dalam pencapaian hasil yang pastinya lebih baik juga. Jadi teman-teman penting kan harus memanage keuangan, penting kan ilmu keuangan itu, penting kan manajemen keuangan. Nah itulah teman-teman harus paham bagaimana mengelola keuangan perusahaan Anda sehingga perusahaan kalian tidak boncos dan rugi. Oke teman-teman, tugasnya kalian bikin catatan-catatan keuangannya kalian. Kalau bisa jujur sehingga kami bisa lebih mudah mengkurasi nanti sampai level 7-nya. Kenapa? Ketika nanti ketidakjujuran itu ada, sebenarnya nanti akan kalian kan dinilai semuanya usahanya sampai menuju ketemu dengan calon investornya di ending acara nanti. Nah, ketika kalian tidak jujur dalam mengerjakan tugas dan angka-angka tersebut itu tidak bisa divalidasi, kalian yang rugi. Kalian pasti nggak akan lolos nantinya. Ya, buat yang jujur, laporan keuangannya kalian, pokoknya bagaimana kalian memanage keuangannya sebelum kalian mengerjakan. Kalau kalian masih bingung, konsultasikan dulu ya, konsultasikan dulu sehingga nanti pas mengerjakan semuanya sudah benar penerapannya sehingga nanti penilaiannya pas gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya dan menyelesaikan tugasnya dan kita ketemu di level 7. Kita ketemu nanti pada saat kita langsung pitching, kalian langsung pitching langsung di depan investor ya. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan kalian sehat walafiat, usahanya kalian makin maju, usaha kalian makin laris di pasaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di materi selanjutnya.